Saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema menjadi pelayan Tuhan yang sangat berguna. Ya, menjadi pelayan Tuhan yang sangat berguna. Saudara, kenapa saya mengambil judul itu? Karena ada pelayan-pelayan Tuhan yang sebenarnya tidak terlalu berguna. Nah, makanya kita belajar bagaimana menjadi hamba Tuhan yang berguna. Berguna itu maksudnya dipakai Tuhan untuk membawa jemaat dalam pertumbuhan iman, dalam kedewasaan yang sebenarnya. Nah, di mana sekarang banyak pengajaran yang sebenarnya sudah tidak menyampaikan pengajaran utama dalam kekristenan. Kekristenan itu punya pengajaran dasar. Punya pengajaran pokok. Nah, sementara sekarang karena sudah terlalu banyak pengkhotbah, terlalu banyak denominasi, sehingga masing-masing orang, masing-masing gereja memiliki penekanan-penekanan tertentu dalam pengajaran, ya, dalam praktek-praktek ibadah, sehingga saudara banyak orang melupakan pengajaran dasar. Ya, banyak orang lupa tentang pengajaran dasar. Dan kalau kita lupa dengan pengajaran dasar, ini membuat kita menjadi pelayan Tuhan yang tidak berguna. Ya, makanya saudara kita harus perhatikan, mau nggak kita menjadi seorang pelayan Tuhan yang berguna, sangat berguna. Nah, bagaimana, saudara? Nah, saudara, terutama menjadi pelayan Tuhan yang berguna itu, terutama perhatikan baik-baik dalam hal pengajaran. Ya, menjadi hamba Tuhan yang berguna itu ada hubungannya dengan pengajaran dasar, pengajaran utama. Nah, saudara, kita buka dalam Alkitab kita, dalam Kisah Para Rasul pasal 18, ayat 24 sampai dengan ayat 28. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos, yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan bersemangat ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus, tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat, tetapi setelah Priskila dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Karena Apolos ingin menyeberang ke Akhaya, saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ, supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akhaya, maka ia oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Sebab dengan tak jemu-jemunya ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Ya. Nah, saudara, dikatakan di sini Apolos. Ya, di sini ada penekanan tentang Apolos, ya. Memang di sisi lain ada tokoh lain seperti Priskila dan Aquila, ya. Tapi tokoh yang utama di sini bukan Priskila dan Aquila, tapi tokoh yang utama di sini adalah Apolos, ya. Nah, saudara, Apolos ini dikatakan di dalam ayat 27, karena Apolos ingin menyeberang ke Akhaya, saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akhaya, maka ia oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Ya. Jadi saudara, di sini dikatakan bahwa Apolos itu menjadi seorang yang sangat berguna. Ya, menjadi seorang yang sangat berguna. Nah, kita berharap kita juga PIPI wilayah Lampung, ya, GSCA, saudara menjadi pelayan Tuhan yang sangat berguna. Ya. Pak Petrus menjadi seorang pelayan Tuhan yang sangat berguna. Amin, Pak Petrus. Amin. Ya. Pak Gustaf. Amin.
Ya, jangan segan-segan, jangan malu-malu ngomong amin, ya. Jangan ragu-ragu. Ya. Saudara, kita harus menjadi pelayan Tuhan yang sangat berguna. Nah, bagaimana? Bagaimana menjadi seorang pelayan Tuhan yang sangat berguna? Nah, ini penting sekali. Saudara, banyak hamba-hamba Tuhan saat ini yang memang sudah cukup terkenal, ya, berdampak, punya jemaat yang begitu banyak. Tapi kalau kita melihat, ya, kalau kita melihat dari seperti Apolos ini, kita bisa bandingkan bahwa sebenarnya banyak pendeta-pendeta yang sebenarnya tidak berdampak dengan baik dalam gereja. Malah saya bilang tadi, sebenarnya malah membawa banyak penyesatan. Nah, ini hati-hati benar. Kita harus hati-hati benar, ya. Nah, saudara, kita melihat dulu tentang Apolos ini. Saudara, Apolos ini sebelumnya bukanlah orang yang begitu berguna dalam pelayanan. Bukan seorang pelayan Tuhan yang begitu berdampak. Ya. Nah, kenapa begitu? Nah, coba kita lihat, saudara. Nah, saudara, kita memperhatikan pertama-tama bahwa Apolos ini, ya, saudara, ia dikatakan dia seorang yang berasal dari Alexandria. Ya, tadi di ayat 24. Saya ulang baca ya, saudara, ya. Dikatakan sementara ia datang ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ya, saudara, perhatikan Apolos ini berasal dari Alexandria. Alexandria ini adalah sebuah pusat dari pendidikan teologi. Ya. Nah, saudara, ini sebuah kota yang di mana kota ini adalah merupakan kota yang merupakan pusat pendidikan teologi yang tersohor, yang luar biasa pada waktu itu. Nah, saudara, selain itu artinya begini, bahwa Apolos ini seorang tamatan teologi. Ya, seorang tamatan teologi bisa dikatakan dia sudah pasti punya gelar. Nah, saudara, selain itu dia ditambahkan, ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Fasih berbicara, retorikanya bagus, kemampuan berkhotbahnya bagus. Ya, dia tamatan teologi, tambah dengan kemampuan berbicaranya bagus. Ada orang-orang, saudara, yang memang punya kemampuan berbicara itu bagus. Ya, karena ada orang-orang yang memang fasih berbicara, dikasih karunia, seperti misalnya Gilbert. Kita nggak bisa niru-niru Gilbert. Gilbert itu seorang yang memang fasih berbicara. Ya, pintar ngomong. Nah, dia ini fasih berbicara. Ya, pintar ngomong. Lalu, saudara, dia seorang yang sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ya, ini bukan orang sederhana ini. Ini orang yang sangat mahir tentang kitab suci. Hah? Dia seorang yang sangat hebat, ya. Apa tadi? Dia dari Alexandria, dari sekolah teologi yang sangat tersohor. Terus dia seorang pembicara yang fasih. Dan yang ketiga, dia sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ya. Nah, saudara, selanjutnya apa yang kita bisa lihat selanjutnya? Nah, saudara, kita perhatikan dalam ayat 25. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan bersemangat ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus. Tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes, ya. Nah, saudara, perhatikan, tadi dia mahir berbicara, dia fasih berbicara, dia dari teologi, dia mahir kitab suci, tetapi saudara, kita melihat di ayat 25, apa katanya? Tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ya. Hanya tahu baptisan Yohanes. Nah, berarti ada kekurangan dia. Ada kelemahan dalam pengajarannya. Alkitab mencatat dia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Apa nih baptisan Yohanes? Saudara, tentu ini kalau orang-orang kita karismati ya pasti ini berbicara baptisan Yohanes lawannya baptisan Roh. Iya kan?
Udah pasti kalau misalnya bilang dia hanya tahu baptisan Yohanes, berarti tidak tahu baptisan rohani, baptisan roh. Nah saudara, sebenarnya tidak bisa diartikan secara sempit begitu. Jelas baptisan Yohanes ini tidak hanya membicarakan bahwa dia tidak tahu baptisan roh. Tapi ini jelas sebenarnya baptisan Yohanes ini kan sebenarnya, Yohanes ini kan seorang pengajar yang menyatakan tentang siapa Yesus. Jadi sebenarnya Yohanes Pembaptis ini sebenarnya pengajarannya tentang Yesus juga. Ya, tentang kedatangan Yesus, tentang siapa Yesus itu. Ya. Tetapi saudara, di sini dia hanya tahu pengajaran Yohanes, intinya bahwa ada kekurangan. Ada yang kurang dalam pengajarannya. Ada yang masih lemah dalam pengajarannya. Nah, itu jadi walaupun dia hebat, walaupun dia mahir berbicara, mahir si kitab suci, tapi perhatikan dia masih ada sesuatu yang kurang. Nah, kalau ini kurang, maka ini menjadi persoalan. Dia menjadi pelayan Tuhan yang kurang berguna. Nah, itu jadi hati-hati saudara, ada pelayan Tuhan yang berguna luar biasa, ada pelayan Tuhan yang kurang berguna, bahkan ada pelayan Tuhan yang tidak berguna. Firman Tuhan juga berkata, di dalam sebuah rumah ya ada perabot-perabot rumah tangga, ada perabot yang mulia, ada perabot yang kurang mulia. Yang mulia dipakai untuk hal yang mulia, yang kurang mulia yang untuk tidak mulia. Nah saudara, kalau kita mau dipakai Tuhan, ya kita harus menempatkan diri sebagai perabot yang mulia. Ya supaya kita dipakai Tuhan untuk hal-hal yang mulia. Nah bagaimana menjadi perabot rumah tangga yang mulia? Bagaimana menjadi pekerja Tuhan yang mulia, pekerja Tuhan yang berguna? Nah saudara, perhatikan tentang pengajaran. Jangan sampai ada yang kurang dalam pengajaran kita. Karena sebenarnya tugas dari seorang gembala adalah mengajar. Ya. Nah persoalannya sekarang banyak pendeta-pendeta yang pengajaran itu tidak ditekankan. Ada lagi gereja-gereja yang kadang-kadang ibadah tanpa firman Allah. Ayo kita menyanyi, menyembah Tuhan, paling tambah kesaksian, habis itu langsung doa berkat. Tidak ada pelayanan firman. Ya. Nah ini bahaya, ini sebenarnya akan mengundang penyesatan-penyesatan di dalam gereja. Banyak sekali, bahkan ada gereja-gereja yang menyampaikan firman itu hanya ya satu ayat, ambil satu ayat, lalu khotbahnya diterangkan sedikit saja lalu ditutup, habis. Tidak ada penjelasan yang begitu teliti, begitu mendalam dan begitu akurat. Tidak ada. Nah saudara, kenapa kok kenapa ada sesuatu sorotan dalam diri Apolos ini bahwa dia hanya tahu baptisan Yohanes. Ya. Nah, saudara, kita melihat selanjutnya di dalam ayat 26. Dikatakan ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Tetapi setelah Priskila dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Nah saudara, perhatikan di dalam ayat 25 tadi, ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Jadi Apolos ini sudah menerima pengajaran teologi tentang Kristus sebenarnya. Dia sudah tahu, karena ini kan jalan Tuhan. Ini kan, dia tadi kan tahu pembaptisan Yohanes. Yohanes kan mengajarkan tentang Yesus juga. Ya. Tetapi dikatakan di sini, ya, selanjutnya dikatakan tadi bahwa ia mengajar dengan teliti tentang Yesus di ayat 25. Jadi sebenarnya dia juga pusat pengajarannya tentang Yesus. Sebenarnya dalam hal ini sudah benar. Sebenarnya dalam pengajaran Yohanes pengajaran Apolos tidak ada yang salah, tetapi pengajarannya ada yang kurang. Nah ini perhatikan. Saudara, dia tidak salah dalam mengajar, tetapi persoalannya ada yang kurang dalam pengajarannya. Nah, yang kurang ini kalau tidak diperhatikan nanti membuat orang menjadi Kristen KTP. Ya. Banyak orang-orang yang dicetak oleh para hamba Tuhan dan menjadikan jemaat-jemaat itu menjadi Kristen KTP. Ya. Nah, saudara, ini perlu kita perhatikan baik-baik, ya. Dikatakan di sini sebenarnya kalau di dalam 25 itu dikatakan dengan bersemangat ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus. Nah, perhatikan kata teliti. Dengan teliti ia mengajar tentang Yesus. Sebenarnya kata teliti ini sebenarnya terjemahan yang kurang pas. Ya, dalam bahasa Inggris juga
terjemahannya juga kurang pas. Itu dia pakai diligent. Ya, diligent itu rajin, tekun. Itu juga sebenarnya terjemahan yang kurang pas. Jadi kata teliti itu kurang pas, juga termasuk rajin dan bertekun itu juga kurang pas. Tapi sebenarnya kalau diterjemahkan dalam bahasa aslinya langsung, itu artinya akurat dan tepat. Ya, gitu. Jadi kata teliti ini sebenarnya bahasa aslinya diterjemahkan dalam bahasa asli secara akurat dan tepat. Apa yang salah? Tidak ada. Kalau kita melihat sepintas tidak ada yang kurang. Karena dia sebegitu teliti. Wah, ini jarang ada hamba Tuhan yang begini. Teliti mengajarkan firman Allah. Ya, fasih berbicara, mahir kitab suci. Sekarang kalau pendeta-pendeta sekarang, ya, tamat som aja udah bisa kemana-mana. Iya kan? Nggak teologi ya, ini udah fasih berbicara, dia mahir kitab suci. Dia mengajarkan dengan teliti, dengan akurat dan tepat. Tapi aneh, apalagi yang kurang? Ada apa di dalam pengajarannya Apolos ini? Nah saudara, perhatikan lagi di dalam ayat 26. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadah, tetapi setelah Priskila dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Lah, saudara perhatikan. Ini ada sesuatu yang agak lucu lagi di sini. Saudara, dia seorang yang hebat, fasih bicara, mahir kitab suci, teliti mengajar tentang Yesus. Tapi ketika dia mengajar begitu dilihat oleh Aquila dan Priskila. Nah, Priskila, Aquila mendengarkan khotbahnya. Khotbahnya berapi-api. Khotbahnya luar biasa. Tetapi saudara, apa yang dilakukan oleh Aquila dan Priskila? Ya, coba lihat ya, saya baca ulang. Tetapi, ya, setelah Priskila dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Loh, ini apa ini, seorang pendeta, seorang teolog masih mau diajar oleh jemaat? Ini kan lucu. Aquila dan Priskila itu jemaatnya Paulus yang dilayani Paulus. Ini bukan pendeta, ini bukan ahli teologi, bukan tamatan teologi. Ya. Nah, saudara perhatikan, lalu saudara Aquila dan Priskila mengajarkan kepada dia dengan teliti. Kembali lagi kata teliti, dengan teliti tentang jalan Tuhan. Artinya saudara, ya ada yang kurang dalam pengajaran Apolos, sampai Aquila dan Priskila mengajak dia ke rumahnya untuk mengajarkan pengajaran yang sangat penting. Ya, yang sangat penting. Saudara, kalau misalnya tidak ada kekurangan dalam pengajarannya, saya percaya Priskila dan Aquila nggak mungkin mau mengajar orang yang sekalibernya Apolos. Ngapain? Dia udah hebat. Dia udah pintar, udah mahir kitab suci. Tetapi kenapa kok harus diajarkan? Kenapa harus diajarkan lagi? Ya. Nah saudara perhatikan baik-baik, bahwa ada yang kurang. Dan yang kurang itu bukan hal-hal yang sepele, atau bukan hanya sesuatu yang misalnya pengajaran-pengajaran yang tidak utama. Jelas ini pengajaran utama yang kurang. Kalau ini bukan pengajaran utama, misalnya hanya mengenai misalnya mengenai makan darah. Misalnya dalam gereja kan ada gereja yang boleh makan darah, ada gereja yang nggak makan darah. Nah itu nggak perlu dipersoalkan sebenarnya yang begitu. Kalau masalah itu jelas Priskila Aquila nggak akan manggil dia. Ya, kenapa sampai memanggil Apolos dan mengajarkan sesuatu kepada Apolos? Karena ada sesuatu yang paling penting, yang utama dalam pengajaran yang tidak disampaikan oleh Apolos ini. Ya, saya kalau misalnya berbicara misalnya mengenai apa ke orang, misalnya mengenai bentuk baptisan misalnya. Baptisan, ada orang yang begitu ngotot baptisan selam, ada orang yang begitu ngotot baptisan percik, ada lagi baptisan bendera dan sebagainya. Saudara, sebenarnya baptisan-baptisan seperti itu bukan pengajaran dasar. Ya, itu bukan pengajaran dasar, itu hanya pengajaran-pengajaran yang jelas itu bukan utama. Jadi artinya kalau misalnya pengajaran Apolos ini sudah cukup,
artinya sudah memang benar yang utama, yang penting sudah diajarkan oleh Apolos, maka Aquila dan Priscilla tidak perlu memanggil dia repot-repot ke rumahnya. Lagi pula saya bilang tadi bahwa Apolos ini kan seorang tamatan teologi, seorang yang fasih berbicara, dia seorang mahir kitab suci. Tapi walaupun begitu mahir kitab suci, begitu luar biasa, tapi itu masih harus diajarin. Saudara, perhatikan, Apolos ini kalau saya lihat ada satu hal yang penting dalam diri Apolos yang perlu kita ketahui, dia seorang yang rendah hati. Kalau dia nggak rendah hati, dengarkan baik-baik. Kalau dia nggak rendah hati, nggak mungkin dia mau diajari oleh kaum awam. Nggak mungkin. Ya, nggak mungkin dia mau dibimbing oleh kaum awam yang tidak tamatan teologi. Tapi kenapa saudara si Apolos ini mau? Jelas karena memang dia seorang yang sangat-sangat rendah hati. Ya, ini penting. Ya, jadi Apolos ini memang dia bukan hanya mampu berbicara, dia bukan hanya mampu menyampaikan firman, tapi sebenarnya karakter rendah hatinya itu cukup besar. Kadang-kadang kita ini kan kalau misalnya diajar sesama pendeta, kadang-kadang kan kita ini udah merasa pinter. Dan kita merasa bahwa pendeta itu yang sebenarnya bagus pengajarannya. Kita sebenarnya membutuhkan pengajaran, tapi karena kita sudah pendeta, lalu kita merasa ya saya juga udah tahu yang begitu-begitu. Padahal tidak tahu. Nah itu. Nah saudara, ini memang dalam belajar kita membutuhkan kerendahan hati yang tinggi. Kadang-kadang ada yang mungkin pelajaran pokok tadi, pelajaran utama tadi kita belum tahu. Nah kita perlu kadang-kadang membutuhkan teman-teman yang memang dipakai Tuhan untuk menyampaikan kebenaran itu kepada kita, supaya pengajaran kita itu benar-benar pengajaran yang bermutu di dalam gereja, sehingga gereja itu menghasilkan jemaat-jemaat yang dewasa rohani, bukan orang Kristen yang KTP tadi. Ya, jadi saudara, nanti sebenarnya kalau kita mau telusuri bahwa pengajaran Apolos ini itu sebenarnya memang hanya menghasilkan, awalnya itu hanya menghasilkan orang-orang Kristen yang KTP. Ya, coba kita lihat saudara di dalam di dalam Kisah Rasul pasal 19. Saya baca saudara pasal 19 ayat 1 sampai 7. Biar tahu nanti dampak hasil dari pelayanan Apolos sebelum dia dilayani oleh Aquila dan Priscilla. Ya, Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 1. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu dengan baptisan manakah kamu dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, "Baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat." Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengarkan hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Nah saudara, di sini ketika Paulus masuk daerah Korintus, dia menemukan ada beberapa murid. Saudara, sebenarnya murid ini jelas dilayani oleh Apolos sebelumnya. Makanya dikatakan di sini, coba lihat dikatakan ketika Apolos masih di Korintus. Jadi Apolos sudah duluan. Ketika Apolos sudah di Korintus, lalu saudara Paulus datang masuk ke daerah ini. Ya. Lalu saudara Paulus mengajarkan tentang kebenaran. Lalu saudara Paulus bertanya, "Apakah kalian sudah menerima Roh Kudus?" Ya. Nah, saudara, ternyata tidak. Mereka belum mengenal itu, dan mereka hanya tahu baptisan Yohanes. Nah saudara, artinya bahwa pengajar, kan Apolos yang lebih dulu masuk. Berarti Apolos yang pertama-tama menginjilin orang-orang. Saudara, kalau misalnya kita bilang keselamatan itu karena kasih karunia tanpa perbuatan, berarti gugur kasih karunianya. Artinya sudah tidak ada lagi kasih karunia sebenarnya. Ngapain kok ada kasih karunia tanpa perbuatan? Nah, persoalannya banyak gereja-gereja lebih menekankan khotbah-khotbah tentang perbuatan-perbuatan, tidak menekankan tentang kasih karunia.
Perbuatan itu kan semuanya dampak dari kasih karunia. Jangankan jemaat ya, saya aja pernah berdiskusi sama pendeta. Ya, saya bilang keselamatan itu hanya oleh kasih karunia. Lalu dia langsung dibalas ke saya. Loh, bagaimana dengan Yakobus yang berkata iman tanpa perbuatan adalah mati. Itu langsung begitu. Ada lagi ayat Filipi, kerjakanlah keselamatanmu. Nah, bagaimana dengan ayat itu? Sementara Alkitab mengajarkan kita diselamatkan oleh kasih karunia dan bukan oleh perbuatan baik, bukan oleh usaha kamu. Jangan ada orang memegahkan diri. Nah, ini kalau kita nggak hati-hati, kita bisa tabrak semua itu. Yang begitu-begitu. Kita tabrak antara ayat yang satu dengan ayat yang lain. Nah, saudara, memang yang namanya iman itu pasti menghasilkan perbuatan. Begitu. Tapi iman kita bukan pada perbuatan. Iman kita pada kasih karunia. Jadi iman pada kasih karunia itu menghasilkan perbuatan. Kasih karunia inilah yang menghasilkan perbuatan. Nah, keselamatan kita bukan karena kita berbuat baik, itu bukan. Sebenarnya karena kasih karunia. Nah, orang yang percaya pada kasih karunia pasti nanti dia akan menghasilkan perbuatan-perbuatan. Tapi sekalipun perbuatan-perbuatan itu dihasilkan oleh orang-orang yang percaya pada kasih karunia, keselamatan itu tidak kembali lagi pada perbuatan. Tetap dasar keselamatan kita kasih karunia. Kalau kita masih bilang keselamatan itu berdasarkan kasih karunia dan perbuatan, sama kita dengan agama lain. Apa bedanya kita dengan agama-agama lain di luar sana? Nah, inilah hal yang sangat unik dalam pengajaran Kristen. Nah, hal-hal ini saudara, ini harus kita pahami. Terutama salah satu misalnya tentang ketuhanan Yesus. Kenapa kok orang Kristen bilang Yesus itu Tuhan? Ya. Nah, saudara, Yesus itu Tuhan, ini menjadi faktor pengajaran utama dalam kekristenan. Makanya dikatakan, kalau barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hati, maka ia akan diselamatkan. Nah, pengajaran tentang siapa Yesus ini kurang. Dalam Kristen hari ini pengajaran tentang Yesus masih ada. Tapi kebanyakan bukan penekanan pada Tuhan. Tapi Yesus itu hanya ditekankan pada mukjizat. Yesus itu pembawa mukjizat. Yesus itu penyembuh. Yesus itu dia sanggup memelihara kita. Saudara, kalau Anda tidak mengajarkan Yesus sebagai Tuhan, maka orang itu nggak akan bisa diselamatkan. Kalau hanya menekankan Yesus penyembuh, Yesus pembuat mukjizat, tapi Anda tidak mengajarkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, sama kita dengan agama lain. Agama lain juga mengaku Yesus itu pembawa mukjizat, tapi mereka tidak pernah mengaku Yesus itu Tuhan. Nah, ini harus benar-benar kita perhatikan pengajaran kita. Apakah pengajaran kita sudah benar-benar pengajaran yang utama, yang pokok, atau kita hanya mengambil pengajaran-pengajaran yang pinggirannya, luarnya. Ya, kiranya saudara, kita menjadi seorang pelayan Tuhan yang berguna. Bagaimana menjadi pelayan Tuhan yang berguna? Mari kita mengajarkan pengajaran-pengajaran yang pokok, yang utama, pengajaran-pengajaran dasar. Sekarang pengajaran itu sudah bermacam-macam. Kadang-kadang banyak orang dengarkan khotbah misalnya dari Jakarta, dengarkan khotbah dari Medan. Mereka punya banyak topik yang macam-macam. Kalau coba perhatikan khotbah-khotbahnya Tony Daud. Itu Tony Daud itu orang tamatan sekolah teologi Inteos. Itu Tony Daud itu. Tapi coba lihat pengajaran-pengajarannya. Saudara, yang disampaikan mimpi-mimpinya. Bukan Yesus yang disampaikan. Mimpinya. Oh, saudara, saya dengarkan Tuhan berkata begini kepada saya. Saya lihat Tuhan berbicara pada saya. Saudara, dia sampaikan segala macam visi-visinya. Tahun 20 ini saudara, tahun 2020 ini kita harus beli tanah. Tuhan bilang begitu sama saya. Loh, firman Tuhan bilang jual tanah, jual hartamu. Ini malah disuruh kita beli. Iya ya, beli ya. Saya dengarkan langsung itu khotbahnya Pak Tony Daud. Jadi saudara gini, artinya banyak khotbah-khotbah yang hari ini sebenarnya tidak berhubungan dengan Injil. Tapi mereka menamakan diri pendeta. Nah, ini bahaya. Kalau kita seorang pendeta, seharusnya yang kita bawa itu berita Injil. Injil itu apa? Kabar baik. Itu Injil. Kabar baik inilah yang kita bawa.
Nah, jadi saudara, kita nggak perlu harus banyak jemaat. Untuk apa banyak jemaat kalau kita sendiri nggak bisa membawa mereka dalam pengajaran yang benar? Apa? Senang 1000 jemaat. Apakah Anda bisa gembalakan mereka dengan baik? Apakah Anda nggak bertanggung jawab dengan jiwa mereka, keselamatan mereka? Saya bersyukur hari ini nggak terlalu banyak jiwa yang Tuhan kasih ke saya. Karena saya berpikir kalau misalnya 1000 saya punya jemaat, saya mengajarkan hal-hal yang seperti orang ajarkan hari ini. Visi misi lah, segala macam, strategi lah yang disampaikan. Sementara pengajaran utama tidak disampaikan. Apa yang terjadi dengan kita? Ya. Saudara, banyak yang kepingin jemaat banyak, tetapi mereka tidak mengajarkan pengajaran pokok yang utama. Saudara, kita melihat dari Apolos tadi. Apolos itu tamatan teologi. Apolos itu fasih bicara. Apolos itu mahir dalam soal-soal kitab suci. Ini Alkitab itu menulis tidak sembarangan. Kalau Alkitab bilang mahir dalam kitab suci, itu benar-benar dia mahir. Bukan hanya karena kita untuk menyenangkan Apolos, kita tulis saja dia mahir dalam kitab suci. Enggak, benar-benar dia mahir. Ya. Jadi saudara, walaupun kita melihat orang itu Apolos ini hebat, luar biasa, tetapi masih ada kekurangan. Hanya baiknya tadi saudara, Apolos dia merendahkan hati. Ya, dia bukan karena mentang-mentang dia sudah hebat, pintar berbicara, berani, lalu saudara ketika dia diajarkan oleh orang yang lain yang bahkan mungkin tidak punya dasar sekolah teologi, itu saudara, tetapi pengajaran yang penting itu didengarkan oleh Apolos. Ya, kita saudara, mari kita belajar rendah hati. Kita sangat membutuhkan pengajaran-pengajaran yang pas, yang tepat, yang akurat. Tapi hati-hati, yang Apolos tadi aja sebenarnya sudah akurat, sudah teliti. Ya, itu aja masih kurang. Dan mari kita pahami ini, mungkin ada hal-hal yang kurang dalam pengajaran kita. Ya. Dan pengajaran utama itu biasanya berhubungan dengan keselamatan. Ya, berhubungan dengan kasih karunia. Ini pengajaran-pengajaran dasar. Ini berhubungan dengan tentang ketuhanan Yesus. Termasuk ketritunggalan Allah. Ini hal-hal yang penting, yang pokok, yang tidak bisa diabaikan. Ini harus diajarkan kepada jemaat. Supaya jemaat itu bertumbuh dan kita menjadi pribadi-pribadi, pelayan-pelayan Tuhan yang dipakai Tuhan, menjadi orang yang berguna bagi kerajaannya. Nah saudara, tetapi anehnya Paulus masih harus mengajarkan balik. Harus mengajarkan ulang. Apa yang diajarkan ulang itu? Jelas itu pengajaran dasar. Ya, Paulus mengajar ulang, padahal sudah dilayani oleh Apolos. Nah artinya saudara bahwa pelayanan Apolos sebelumnya itu tidak terlalu berdampak, tidak terlalu penting, tidak terlalu berguna buat orang-orang yang dilayani. Untungnya Paulus datang. Dan Paulus kembali mengajarkan tentang kebenaran firman Tuhan. Ya, ingat tadi ada kekurangan dalam pengajaran Apolos. Ya, apa kekurangannya? Yaitu dia hanya tahu baptisan Yohanes. Maksudnya saudara, berarti dia ini hanya mengajarkan hal-hal yang bukan utama, bukan paling pokok. Ya, apa yang pokok dalam pengajaran Kristen? Saudara, yang pokok dalam pengajaran Kristen itu saudara ada beberapa hal. Misalnya tentang kematian Yesus dan kebangkitan Yesus. Itu pengajaran yang pokok. Ya, itu pengajaran utama. Makanya nanti kita baca misalnya dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 3. Dikatakan yang terpenting telah kusampaikan kepadamu bahwa Kristus sudah mati karena dosa-dosa kita. Saudara, berita yang penting itu disampaikan oleh Paulus dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 3. Artinya saudara, kemungkinan besar Apolos ini tidak mengajarkan ajaran-ajaran penting ini, ajaran-ajaran pokok. Ingat, pengajarannya Apolos tidak ada yang salah. Dia sangat mahir dalam kitab suci. Yang disampaikan semua benar, tetapi yang pokok tidak disampaikan. Jadi berarti yang kurang itu yang ada pada pelayanan pengajaran Apolos. Ada yang kurang, bukan salah. Ya, nah kalau kita melihat sekarang saudara, banyak orang-orang sebenarnya kalau kita lihat banyak orang Kristen sebenarnya nggak bertumbuh. Ini yang kita harus pahami. Sebenarnya sudah lama menjadi orang Kristen, sudah tahunan jadi orang Kristen. Tapi apakah mereka berkembang, bertumbuh? Kan tidak. Sekarang kadang-kadang kita kepingin mau memenangkan jiwa.
Tapi apa yang terjadi dengan jemaat-jemaat yang di sekitar kita? Jemaat kita saja kadang-kadang nggak tahu tentang keselamatan. Jemaat kita saja kadang nggak tahu tentang ketuhanan Yesus. Siapa itu Yesus? Tentang keselamatan, kita tanya tentang keselamatan. Mereka banyak nggak tahu tentang keselamatan. Dalam kekristenan sekarang ajaran keselamatan dalam kekristenan yang saya lihat ya, saudara, yang paling utama yang diajarkan dalam kekristenan, keselamatan itu berdasarkan kasih karunia ditambah dengan perbuatan. Sesat gak ini?